Pembelajaran PPKN kelas 8 bersama dengan Ibu Murniningsih SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak-anak semua. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dipersilahkan sebelum kegiatan belajar kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, untuk memasuki materi, sebelumnya silahkan anak-anak kirim presensi, kemudian siapkan alat tulis, buku paket, buku tulis, termasuk juga perangkat pembelajaran yang lainnya. Pada kesempatan pagi ini, kita akan membahas bab 5, yaitu Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Peta konsep, silahkan diperhatikan bahwa 3 minggu ke depan kita akan membahas materi sub A, B, dan C. Kemudian silahkan perhatikan kompetensi inti yang akan kita capai, kompetensi dasarnya, dan indikatornya. Oke anak-anak? Pada minggu lalu, kita telah membahas tentang tahapan-tahapan pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang meliputi perasaan senasib karena dijajah oleh bangsa asing, kemudian kebangkitan nasional dengan lahirnya Budi Utomo sebagai tonggak pergerakan nasional, kemudian yang ketiga yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan yang terakhir adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Nah, pada kesempatan minggu ini kita akan membahas arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Tanggal 20 Mei 1908 menjadi tonggak sejarah kebangkitan nasional, menjadi awal pergerakan nasional Indonesia untuk mencapai Indonesia yang bermartabat. Nah, setelah lahirnya Budi Utomo diikuti oleh organisasi-organisasi kepemudaan yang lainnya, sehingga kemudian sampailah kepada peristiwa Kongres Pemuda Indonesia kedua yang melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda. Anak-anak tentu mengenal wajah dari beliau. Beliau pernah mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Nah, pertanyaannya, kira-kira apa maksudnya? Mari kita memasuki materi, yaitu materi bab 5 sub A, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak tentu sangat ingat sekali ya, Kongres Pemuda Indonesia kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 melahirkan rumusan Ikrar Sumpah Pemuda yang menyatakan, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia, karena perjuangan yang dulu bersifat lokal atau kedaerahan mengalami kegagalan. Maka kemudian sifat perjuangan
sifatnya berubah menjadi bersifat nasional. Artinya muncul kesadaran bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan maka cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa Budi Utomo merupakan pelopor organisasi kepemudaan di Indonesia. Setelahnya muncul organisasi-organisasi kepemudaan baik yang bersifat kedaerahan, bersifat nasional, atau bahkan yang berlatar belakang agama. Organisasi-organisasi yang ada setelah lahirnya Budi Utomo antara lain Trikoro Darmo, kemudian Jong Sumatera Nenben, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Sekarukun, Jong Betawi, dan juga Jong Batak. Nah, organisasi-organisasi tersebut mendorong diselenggarakannya Kongres Pemuda Indonesia yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Organisasi lain selain Trikoro Darmo ada Jong Sumatera Nenben, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes, kemudian Sekarukun, Jong Betawi, Jong Batak, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada organisasi yang bersifat nasional seperti Perhimpunan Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut di atas mendukung diselenggarakannya Kongres Pemuda. Sebelum diselenggarakan Kongres Pemuda kedua, sudah diawali dengan Kongres pertama tahun 1926 di Yogyakarta. Inilah tokoh-tokoh yang berdiri di belakang Kongres Pemuda Indonesia yang kedua. Kronologis Kongres Pemuda kedua, silahkan kalian cermati sendiri. Arti dan makna Sumpah Pemuda, silakan anak-anak pahami. Kemudian kalau ada yang tidak tahu, silahkan ditanya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita melakukan refleksi diri. Untuk materi minggu ini atau materi yang kita sampaikan adalah tentang organisasi kepemudaan yang berdiri setelah Budi Utomo, kemudian dilanjut dengan Kongres Pemuda Indonesia II, dan yang terakhir adalah arti dan makna Sumpah Pemuda. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas memaknai semangat kejuangan pemuda. Nah, karena kita sudah membahas bab 4 selesai, maka untuk minggu depan kita akan ulangan bab. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.